teman-teman semuanya, kembali lagi di Go Student Online Sharing. Aku senang banget nih teman-teman diberi kesempatan sekali lagi untuk sharing. Oh ya teman-teman, sebelum aku mulai sharing, aku mau ingat nih untuk terus saksikan Go Student Online Sharing tiap hari Sabtu pukul 3 sore yang bisa saksikan di YouTube channelnya Go Bogor dan juga Instagramnya Go Student. Teman-teman, aku mau bagiin tentang itu jangan takut. Ada di Nehemia 4 ayat 7 sampai 14. Teman-teman, beberapa minggu lalu ya aku mengalami beberapa hal itu. Mengalami beberapa hal, aku menjadi takut gitu kan, memikirkan hal-hal yang membuat aku menjadi takut gitu. Ya, padahal seharusnya ya mungkin hal tersebut tidak seharusnya ditakutkan gitu kan. Yang takut pada hal-hal yang mungkin belum tentu terjadi teman-teman gitu kan. Mungkin salah satunya tentunya takut gagal gitu kan. Teman-teman ya. Tanpa sadar aku membiarkan rasa takut itu mengisi pikiran aku gitu. Akhirnya ya pikiran aku jadinya diisinya sama rasa takut doang gitu teman-teman. Jadinya khawatir teman-teman. Tuh kan, karena aku takut gagal, jadi aku juga jadi takut untuk mencoba gitu kan. Takut untuk berusaha teman-teman, takut mencoba gitu kan. Aku takut gagal tadi gitu kan. Ya akhirnya membuat aku jadinya tidak maju, dan akhirnya aku tetap diam di tempat doang teman-teman gitu. Dan juga rasa takut tersebut membuat aku jadi lupa teman-teman bahwa aku tuh punya Tuhan yang hebat loh, bahwa kita tuh punya Tuhan yang hebat gitu. Membuat aku juga lupa akan setiap kebaikan yang udah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan aku gitu kan. Ya akan setiap kebaikan yang udah kerjakan dalam setiap kehidupan aku tuh. Karena ya tadi pikiran aku diisi dengan itu apa, rasa takut gitu. Tapi karena Tuhan baik gitu kan, Tuhan luar biasa. Tuhan mengingatkan aku melalui orang sekitar aku gitu, Tuhan menyadarkan aku gitu, apa yang harus aku lakukan, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk melawan rasa takut tersebut. Yang pertama teman-teman itu adalah yaitu berdoa dan mengingat firman Tuhan. Di Nehemia ini kita tahu gitu ceritanya itu Nehemia sedang membangun kembali tembok Yerusalem gitu kan. Dan ada beberapa orang gitu kan, ada orang-orang yang tidak suka karena pembangunan tersebut gitu. Dan mereka merencanakan hal-hal yang jahat gitu. Nehemia tahu, tapi Nehemia tidak takut gitu. Dia justru datang pada Tuhan, itu di ayat 9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka, teman-teman. Nehemia bersama-sama tidak takut gitu. Tapi dia datang pada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan dan melakukan penjagaan, teman-teman. Jadi ya yang aku dapatkan juga itu adalah bahwa kita harus berdoa gitu dan mengingat setiap firman Tuhan gitu. Biar kita dikuatkan gitu teman-teman sama firman Tuhan gitu kan. Kita dikuatkan sama firman Tuhan, melalui firman Tuhan gitu kan. Kita diingatkan gitu, kita diberi kekuatan gitu teman-teman. Ya. Kita melakukan yang terbaik gitu, melakukan bagian kita yang terbaik, dan Tuhan juga akan melakukan bagian Tuhan yang terbaik gitu kan. Tadi yang melakukan yang terbaik itu adalah ya kita berdoa, merenungkan firman Tuhan gitu kan, saat teduh gitu kan, dan sebagai doa memuji menyembah Tuhan gitu. Sehingga apa teman-teman? Sehingga pikiran kita diisinya dengan firman Tuhan gitu kan. Sehingga ya kita gak ada lagi celah gitu pikiran kita untuk rasa takut itu masuk. Karena apa? Karena pikiran kita ini diisi sama firman Tuhan, sama kebenaran firman Tuhan teman-teman. Ya, jadi kita harus terus berdoa dan terus mengingat firman Tuhan, melakukan bagian kita yang terbaik teman-teman. Terus yang kedua itu adalah mempertahankan iman kita, memperkuat iman kita dan tetap maju teman-teman. Ya, terus tetap berusaha gitu, jangan menyerah teman-teman. Tuhan pasti selalu akan menolong kita gitu. Dan kita ya tadi lakukan yang terbaik gitu, berusaha terus-terusan, jangan menyerah, bukan tetap maju gitu. Jangan biarkan rasa takut itu menghancurkan iman kita atau dan melemahkan iman kita teman-teman. Tapi justru kita harus memperkuat iman kita gitu kan, dan memastikan bahwa iman kita itu tetap kuat dan kokoh teman-teman gitu. Sehingga ketika masalah datang, ketika pergumulan-pergumulan datang, iman kita tetap kokoh gitu. Iman kita tidak roboh karena pergumulan itu teman-teman. Jadi terus lakukan yang terbaik, terus berusaha gitu, dan terus pertahankan iman kita, percaya gitu sama Tuhan kita yang luar biasa teman-teman. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah berserah penuh pada Tuhan. Yes teman-teman, kita buka di Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya.
dan Ia akan bertindak. Yes teman-teman, serahkan hidup di dalam tangan Tuhan, serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi andalkan kekuatan Tuhan gitu kan. Ya, ketika kita mau menyerahkan hidup kita semua di dalam tangan Tuhan, maka kita akan melihat gitu campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita gitu. Biarkan gitu, izinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita teman-teman gitu. Oke, jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri gitu kan, sehingga ya kita dan juga kita tidak mau memberikan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita gitu. Biarlah gitu Tuhan, kita izinkan Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita teman-teman, sehingga kita akan melihat gitu betapa besar Tuhan kita, betapa hebatnya Tuhan kita gitu, dalam menolong kita gitu teman-teman. Ya gitu kan teman-teman. Dan juga Tuhan itu pasti akan selalu menolong kita gitu. Dia tidak pernah meninggalkan kita teman-teman. Mungkin kita bisa saja gagal gitu. Kita bisa saja membuat Tuhan kecewa, tapi Tuhan kita tidak pernah gagal, dan Tuhan kita juga tidak akan pernah mengecewakan kita sekalipun teman-teman. Jadi teman-teman, ayo kita sama-sama mari kita belajar gitu kan, ya untuk hidup bebas dari rasa takut gitu ya, rasa takut yang berlebihan gitu kan, akhirnya membuat hidup kita juga, tidak bisa bersuka cita dan bersyukur teman-teman. Yang tadi yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama yaitu berdoa dan terus mengingatkan Tuhan, mengingat firman Tuhan gitu, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, saat teduh baca firman Tuhan gitu teman-teman. Dan juga yang kedua, mempertahankan iman kita dan juga tetap maju ya terus percaya sama Tuhan, jangan menyerah teman-teman. Terus yang ketiga adalah berserah penuh pada Tuhan teman-teman ya, andalkan kekuatan Tuhan, serahkan semua dalam tangan Tuhan, biarkan Tuhan bekerja gitu, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita teman-teman. Ya teman-teman, gitu aja yang mau aku sharingkan hari ini teman-teman. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya teman-teman. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.